Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul A Different Kind of Magic yang dibuat oleh Mixo. Jadi ini sangat menarik sih. Jadi di puzzle ini ada sedikit plot twist gitu. Sedikit plot twist untuk Magic Square. Di mana Magic Square-nya boleh berulang angkanya. Tapi kalau biasanya tuh kalau di Magic Square yang biasanya itu nggak mungkin angkanya berulang. Tapi kalau di sini berulang gitu. Jadi sangat menarik sih idenya. Sebenarnya saya sudah pernah mencoba sih membuat uh, ya yang mirip-mirip lah dengan Magic Square yang boleh berulang gitu angkanya. Cuman kalau menurut saya puzzle ini benar-benar memiliki approach yang sangat bagus banget sih. Uh, Hebat banget soalnya bisa membuat 9 Magic Square dengan mencampurkannya dengan irregular itu benar-benar ide yang sangat kreatif banget sih. Jauh lebih baik daripada ide saya. Hebat-hebat. Kayak saya penasaran banget untuk bermain puzzle ini. Um, I'm a little bit curious, Mick. So I know you visit Indonesian a couple of times, right? If I remember correctly. I'm curious how much you will understand this, what I'm talking here. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap baris, kolom, dan wilayah tanpa ada angka yang berulang. Ya, jadi kalau karena ini irregular Sudoku ya, jadi bukan kotak 3 kali 3 lagi, tapi wilayah gitu. Wilayah ini misalnya harus memiliki angka 1 sampai 9 tanpa ada angka yang berulang. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih seperti yang ditunjukkan. Misalkan ini harus memiliki selisihnya 4, misalkan adalah 2 dan 6, itu adalah angka yang memiliki selisih 4. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio seperti yang ditunjukkan. Jadi ini harus memiliki rasio 1:3. Misalkan adalah 3 dan 9. Kemudian setiap sangkar adalah magic square. Jadi masing-masing sangkar ini adalah magic square. Di mana semua baris, kolom, dan diagonal utama memiliki jumlah yang sama. Jadi baris ini memiliki jumlah yang sama, kolomnya juga sama kayak pokoknya tiga petak ini berjumlah sama dengan tiga petak ini, berjumlah sama dengan tiga petak ini, sama dengan petak ini, sama dengan kolom ini, sama dengan kolom ini, dan sama dengan diagonal ini. Pokoknya sama semua lah jumlahnya. Dan angka boleh berulang pada Magic Square. Gitu. Oke, langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, sebenarnya saya sudah tahu sedikit sih properti dari Magic Square ya. Dimana kalau untuk ya setidaknya di Sudoku lah ya. Di Sudoku itu kita hanya bisa menempatkan Magic Square di mana antara dia tidak berulang sama sekali atau kalau berulang dia bakal benar-benar berulang semua gitu. Misalkan ini adalah 234 ya, 234 triple. Maka maka semua Magic Square ini hanya bisa terdiri dari tiga angka itu gitu. Itu yang saya tahu sih dari pengalaman saya di dalam membuat Magic Square sebelumnya. Cuman di sini adalah challenge saya untuk mungkin membuktikan apakah logikanya gitu. Jujur saya masih agak lupa sih gimana cara membuktikannya. Hmm. Semoga aja nggak terlalu banyak matematikanya ya, perhitungan matematisnya. Karena saya mungkin bakal sedikit kebingungan tuh untuk jelasinnya. Oke, okay. Oh ini nih petak ini dia dia tidak bisa di wilayah ini, petak ini harus muncul di wilayah ini dong ya. Tapi tidak bisa di sini oleh Sudoku. Maka petak ini harus sama dengan petak ini. Oke. Okay. Ya berarti kalau tadi ada properti Magic Square yang benar, berarti yang hijau harus di sini nih. Tapi gimana cara saya membuktikannya? Hmm, oh, oh, itu ya approach-nya ya.
Menurut saya ini bakal menjadi pattern coloring deh. Karena ini kita misalkan aja ya, kita misalkan sebuah warna gitu di sini, di baris ini. Dan kita tahu ini hijau bakal muncul di sini dong ya, tadi di wilayah ini logikanya. Kita tahu setiap baris dan kolom dan diagonalnya bakal berjumlah yang sama. Tapi kita tahu misalkan ya, hijau, ungu, tambah orange adalah X gitu ya. Dan di kolom ini kita butuh jumlah yang sama juga, X. Tapi dia memiliki dua angka yang sama juga, dia memiliki hijau dan orange. Berarti untuk mencapai X, kita masih butuh angka ungu gitu kan. Jadi kan hijau tambah ungu tambah orange adalah X. Tapi kalau di kolom ini, hijau tambah orange tambah sesuatu yang berjumlah X pasti harus ungu kan, gitu. Dan ya, kayaknya bakal berulang terus deh patternnya. Karena hijau di diagonal ini misalnya, kita butuh hijau tambah ungu tambah sesuatu yang berjumlah X. Maka ini pasti harus orange. Dan maka kita bisa menyelesaikan baris ini gitu. Ini ungu, ini hijau, ini orange. Wow. Dan bener kan, propertinya bener gitu. Dia bakal berjumlah yang sama. Gitu kali ya nge-approach-nya ya. Jadi kita bakal bermain pattern gitu, pattern um, Magic Square. Oke, mari kita lihat lagi apakah ada geometrisnya lagi. Ini dua petak nih ya. Oh, ini dia. Petak ini dia harus muncul di sini, di wilayah ini. Tuh, ini gimana ya saya memilih warnanya ya? Kalau misalkan bakal coloring semua Magic Square nanti. Ah. Duh, ya udahlah ya. Kita pakai semua warnanya aja lah ya. Aduh. Ya udahlah ya. Kita bakal menggunakan semua warna nih kayaknya nih. Maaf ya yang mungkin agak susah lihatnya. Ya semoga nggak terlalu sulit lah ya dilihat warna-warnanya. Oke, kita misalkan mewarnakan ini dengan tiga warna ini. Tapi kita tahu yang hitam di sini harus muncul di wilayah ini gitu ya. Tapi nggak mungkin di sini oleh Sudoku. Maka yang hitam harus di sini. Dan kita bisa menggunakan logika yang sama lagi. Ini harus berjumlah X, maka ini juga harus berjumlah X. Abu-abu tua, hitam, maka kita butuh abu-abu muda. Sama juga untuk ini, diagonal ini. Dan kita mendapatkan pattern yang seperti ini. Oke. Gimana cara kita nggak di Magic Square-nya hanya bisa terdiri dari tiga angka ya, tiga angka saja. Coba deh bentar deh. Kita kita coba pakai huruf juga. Aduh, ini udah pakai huruf, pakai warna lagi. Aduh, bingung banget saya nge-approach-nya. Maaf ya, gengs, kalau nge-approach saya bener-bener agak jelek kali ya nge-approach hari ini. Tapi di Magic Square ini gitu misalkan ya, hanya bisa terdiri dari tiga huruf saja kan ya, karena kita hanya memiliki tiga warna di sini. Maka kita bisa menempatkan ya tandakan aja lah ya, ini hanya bisa terdiri dari A, B, C gitu misalnya. Dan di sini misalnya hanya bisa terdiri dari G, H, I. Maka di sini di baris ini kita butuh tiga huruf yang berbeda gitu, D, E, F. Dan ya di baris ini kita juga butuh D, E, F. Di baris ini kita juga butuh D, E, F. Jadi kita memiliki pattern yang sama lagi sih untuk Magic Square ini ya. Kita bisa menggunakan sebuah warna. Jangan pakai warna ini merah ya. Sekarang merah, kuning, biru. Dan ya karena ini tidak boleh berulang angkanya D, E, F. Ini merah ini dia harus muncul gitu di wilayah ini. Di wilayah ini kan harus
Di wilayah ini harus terdiri dari DEF yang berbeda. Maka merah ini harus muncul di 3 petak ini. Sehingga ini harus muncul di sini. Dan ya kita mendapatkan pattern yang sama lagi. Ini bakal biru, ini bakal nggak diagonal ini, dia bakal kuning di sini, kuning, biru, kuning, dan merah. Oke. Dan di wilayah ini kita butuh GHI. Oke, maka ini bakal nanti Magic Square-nya GHI. Oke. Oh, di 3 petak ini dia nggak mungkin GHI, nggak mungkin ABC juga karena di kolomnya udah ada ABC. Maka yang ini adalah DEF. Sehingga di baris ini kita butuh ABC. Oke. Ini lucu banget approach-nya. Bener-bener kacau ini approach-nya. Hah. Wilayah ini kita udah punya DEF, kita udah punya GHI. Maka di wilayah ini hanya tersisa ABC. Oke. Oke. Ini udah berulang nih, udah berulang. Kita bisa mewarnain jadi, aduh, bingung lagi nih saya warna apa lagi. Ini kali ya. Nggak apa-apa deh. Iya. Nggak, jangan deh. Ini deh. Mending aja. Oke, ya. Kita bisa mulai ngewarnain Magic Square ini ya. Karena di 3 wilayah ini harus terdiri dari ABC yang berbeda ya. Jadi ini pasti harus muncul di tiga petak ini. Jadi ini harus muncul di sini. Sehingga kita bisa melakukan logika yang sama lagi. Uh, dan mendapatkan pattern yang seperti ini. Sehingga ini hanya bisa ABC. Kacau ini. Udah approach seperti apa ini pasal ini? Di kolom ini kita butuh DEF, maka ini hanya bisa DEF. Maka sorry gengs, ini benar-benar kakak banget, sorry approach-nya. Kita butuh DF di kolom ini dan di kolom ini. Dan ya, kita bisa melakukan coloring lagi untuk box ini. Cuman saya mau lihat dulu, ada di box ini masih bisa kita selesai nggak? Atau ya ya di wilayah ini ya, di wilayah ini kita butuh GHI. Maka ini adalah GHI, sehingga karena sudah berulang, kita sudah pasti bakal menempatkan GHI di sini. Sehingga ini adalah pilihan warna lagi. Kenapa ya? Inilah ya. Nggak masalah kayaknya ini ya. Nggak. Ya oke lah. Ya. Di 3 wilayah ini adalah GHI yang berbeda, maka ini harus muncul di sini. Sehingga kita bisa melakukan coloring. Ini hijau, ini adalah biru, ini hijau, dan ini adalah merah. Oke. Dan ini kita di baris ini kita butuh DEF. DEF seperti ini. Kita butuh jangan warna ini aja. Oke. Ya. Oke lah. Dan ini ya di 3 petak ini kita butuh yang biru. DF yang berbeda, kita butuh petak ini, maka yang harus muncul di sini. Dan sama lagi logikanya, ini bakal menjadi coklat. Coklat di sini, ini menjadi biru, dan ini menjadi ungu. Oke. Oke, di baris ini kita butuh ABC. Ini menjadi yang ABC. Dan ini menjadi yang GHI. Oke. Warna apa lagi ya yang bisa kita gunakan? Gini kali ya. Ya ini kita butuh yang ini, maka harus muncul di sini. Ini biru, ini hijau, ini merah. Oke. Di sini kita pakai warna ini kali ya. Kayak gini kali ya. Kita butuh biru di sini. Oke. Hijau, ini menjadi merah, merah di sini.
Ini BTW warna-warna di aplikasi ini masih baru banget nih. Masih apa namanya? Baru-baru baru tahun lalu diterapin ada lebih banyak warna ya. Jadi terima kasih banyak Sven udah membuat warna lebih banyak sehingga di puzzle ini cocok nih untuk penggunaan warna yang sangat banyak ini. Wow. Dan kita mendapatkan penuh warna-warni, sudoku penuh warna-warni seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya gengs kalau kalian sedikit sulitan gitu melihatnya. Cuman ya oke lah gitu. Sebentar saya harus nandain warna yang sama nih gimana ya? Ini aja deh, saya mau warnain ini adalah yang um, pattern yang sama. Ini adalah pattern yang sama. GH, enggak, bukan GHI ini adalah pattern yang sama. Dan yang terakhir DF adalah pattern yang sama. Oke, sekarang kita tahu bahwa Magic Square ini bakal memiliki tiga angka yang sama dengan Magic Square ini dan ini. Ini bakal sama dengan ini dan ini. Dan kita tahu bagaimana polanya bekerja gitu. Tiga angkanya bakal sama angkanya dan tiga di dalam Magic Square-nya ya. Cuman sekarang gimana caranya kita menempatkan angka-angkanya sih? Hmm, oke. Di rasio 1/3. Rasio 1/3. Angka-angka yang mungkin pada rasio 1/3 itu hanya bisa 136 satu enggak sorry 139 sama 26. Oke. 1339 atau 26 itu pairnya yang mungkin ya. Nggak mungkin dua-duanya dari 139 dong ya. Berarti harus ada yang 26. Hmm. Dan kalau tiga. Oh, oh iya, saya baru ingat ada properti yang saya baru ingat ya. Dalam Magic Square itu, jumlah dari suatu Magic Square itu harus tiga kali tiga kali angka yang ada di tengah-tengah Magic Square. Ini buktinya itu dari tiga petak ini ya. Ini misalkan sebuah X ya, X tambah X harus berjumlah sama gitu ya, sama dengan jumlah ini. Berarti dia kan bisa dibagi tiga gitu ya. X tambah X tambah X adalah 3X. Jadi uh, mana ya? Kalau misalkan ini 5 deh, ini 5 nggak bisa 5 ya. Ini 3 deh, 3 3 3 gitu ya. Jumlahnya nggak bagus juga. Sorry. Duh, 6 deh, 6 ya, 6 ya. 6 gitu ya. Jumlahnya adalah 18 gitu ya. Jumlah diagonal ini berarti semua barisnya kalau berjumlah 18, semua kolomnya bakal berjumlah 18 dan diagonalnya bakal berjumlah 18 gitu. Berarti 3 kali tengah angka yang ada di tengah-tengah sini. Oke. Berarti nggak mungkin satu ya di sini. Kalau ini satu, jumlah jumlah barisnya, jumlah kolomnya, dan jumlah diagonalnya harus 3 kali 1, yaitu 3. Nggak mungkin, karena jumlah minimal suatu baris aja udah 1, 2, 3, 6 jumlahnya. Nggak mungkin, berarti ini nggak mungkin satu. Oke. Kalau dua masih mungkin sih. Dua itu jumlahnya 6. Maka harus 1, 2, 3 triple semuanya ya. Hmm. Tapi
9 nggak mungkin 9 ya. 9 nggak mungkin, karena 9 kali 3 aja 27. 27 kebanyakan lah. Kalau 3 petak itu jumlah maksimalnya adalah 24, 7, 8, 9. Berarti nggak mungkin 9. Oke. Ini bukan 1, bukan 9. Berarti ini nggak mungkin 3. Oh, tapi ini juga sama logikanya ya, di tengah-tengah sini. Nggak mungkin 1 lagi atau 9. Maka ini juga bukan 1 atau 9. Oke. Jadi, karena dua-duanya bukan 1 atau 9, berarti di dua petak ini bukan 3 dong ya. Nggak mungkin menggunakan 3 lagi, karena nggak ada angka yang menggunakan rasio 1:3. Maka ini harus 26 pair. Sehingga ini bukan 2 atau 6 lagi. Jika ini adalah 139. Berarti salah satunya harus memiliki 3. Kalau nggak ada angka 3 itu adalah 19 pair dan bukan rasio 1:2. Sorry, 1:3. Kita tahu ini adalah 26 pair. Oke. Dan wow. Oke. Tapi ini bukan 2. Kalau ini 2, kita tahu jumlahnya bakal 6 dong. 3 kali 2, 6. Dan hanya ada satu cara untuk mencapai 6, yaitu 1, 2, 3. Tapi nggak bisa karena sudah ada 3 di sini. Dan ini tidak bisa kita tempatkan lagi. Maka yang ini bukan yang 2, ini adalah yang 6. Dan ini adalah yang 2. Dan ya, untuk mencapai 2 itu kita butuh 1, 3 pair. Dan ini bukan 3 karena kita tahu di 2 petak ini harus memiliki 3 lagi. Maka ini harus 3, dan ini harus 1, dan ini harus 3. Nice. Oke, kita tahu berarti yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini berarti harus 1, 2, 3 triple semuanya. Oke. Kita delete ini, delete ini, delete ini. Dan ya ada satu di sini melihat petak ini menjadi 9. Oke. Sehingga ini menjadi 9. Oh, 9 di sini ada 2. 9 memiliki selisih 2, berarti ini harus 7 di yang orange. Sehingga 7 kali 3 itu adalah 21. 21. Berarti kita butuh 5 untuk mencapai 21. 5 tambah 9 tambah 7. Oke, berarti yang hijau adalah 5. Maka di baris ini kita butuh 4 dan 8. Ya, oke. Maka kita tahu yang ini ya, yang ini dan yang ini adalah 597 triple. Dan yang ini adalah 468 triple. Oke, nice. Oke. Dan oke, kita bisa delete yang lingkarannya dulu. Ya, berarti kita sekarang tinggal menentukan aja gimana angka-angkanya bekerja ya. Kayak ini 7, dia harus oh, bentar. Kita kan tahu ya tadi ya, semua angka yang di tengah-tengah sini apa ya? Kan kalau jumlah yang tadi itu, jumlah X tadi harus 3 kali tengah-tengahnya ya. Berarti kalau karena ini jumlahnya 6, kita tahu ini bakal 2 tengah-tengahnya. Ini juga sama, ini jumlahnya 6, maka tengah-tengahnya harus 2. Jumlahnya 21, maka tengah-tengahnya harus 7 di sini. Ini juga sama 7 di sini. Dan ini bakal 6. 6 di sini ya, yang di tengah-tengah. Oke. 7 di sini memiliki selisih 4, berarti ini yang harus 3 ya. Ini yang 3. Dan ini menjadi 1. Kemudian apa lagi nih? Ini bukan 2 lagi. Oh sorry, ini yang 2 ya, yang merah sini. Ini selesai magic square-nya. Ini gimana caranya ya? Ini memiliki selisih 3. 4 nggak mungkin dong. 4 nggak bisa memiliki selisih 3 lagi. Ya harus 8 di sini dan yang memiliki selisih 3 adalah 5. Oke, berarti ini selesai. 8 yang abu-abu harus 8, yang abu-abu muda harus 4, yang ungu harus 5, dan ini menjadi 9 yang kuning. Nice. Oke, sedikit lagi nih sepertinya. Ini bukan 6 lagi. Ini memiliki selisih 5. Kalau memiliki selisih 5, 4,
8 mungkin, 8 nggak mungkin, 8 harus 3 di sini ya, dengan kalau sisinya 5. Maka ini harus 4, yang merah harus 4, dan yang biru harus 8. Kalau yang hijau di sini memiliki sisi 5, berarti ini menjadi 9. Dan kita butuh 5 di Magic Square ini. Dan ya, sisi 4 di sini tidak bisa 3 lagi, maka ini harus yang 1. Ini menjadi 3. Dan yang terakhir di sini, oh ini belum kita tempatin ya, yang tengah-tengah sini. Harus berjumlah, berapa sini? 16 ya, 6. 12, 18 ya, 18 dibagi 3 adalah 6, maka yang tengah-tengah harus 6. Dan yang terakhir di sini, dia harus memiliki sisi 1 dengan angka 9, maka harus 8 di sini. Nice. Wow. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk A Different Kind of Magic oleh Mixo. Wow. Bener-bener magic banget deh puzzle ini. Dengan tadi deduksi-deduksi yang geometris, kemudian kita bisa mempelajari bagaimana sih sebuah Magic Square bekerja. Wow. Magic puzzle ini. Kreasi yang hebat banget. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.